Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan kembali melanjutkan versi percakapan full komik Boruto chapter yang ke-71. Nah, jika kalian penasaran, kalian boleh simak sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Sesuai dengan janji admin akan menyampaikan judul dari komik Boruto chapter yang ke-71, yaitu Pengganggu. Covernya akan diperlihatkan yaitu Code Unlimited, halaman 1 sampai yang kelima. Chapter ini dibuka di mana Code mencoba menginginkan cakarnya untuk membunuh Amado. Saat itu, Eida dan Daimon hanya menonton sejenak. Di sisi lain, Bug mengamati dari sekitar pojok dari pertarungan itu. Bug kemudian berkata, "Ilmuwan jenius Sanzu Amado. Sepertinya tidak ada jalan keluar dari sini." Code lantas berkata, "Selamat tinggal Amado." Amado kemudian berkata, "Eida, ada yang ingin kukatakan padamu, ini tentang Kawaki." Code tiba-tiba menghentikan serangannya. Eida lantas berkata, "Hah, apa maksudmu? Apa yang kau katakan tentang Kawaki?" Amado kembali menjawab, "Iya, Kawaki adalah kartu as bagiku, tapi untuk saat ini, sepertinya Konoha telah meninggalkanku. Entah apapun itu, atau mungkin situasinya mulai terlihat seperti mereka mencoba untuk menyingkirkanku." Eida kembali bertanya, "Apa maksudmu? Aku belum mendengar apapun tentang ini." Code lantas kembali berkata, "Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan." Dia benar-benar menggertak. Ini adalah pilihan terakhirnya untuk mengulur waktu lebih lama. Eida berkata, "Code, akulah yang berbicara di sini." Code berkata, "Kau bodoh. Apakah kau benar-benar akan ditipu oleh bajingan pembual yang suka bicara halus ini? Dia hanya memanfaatkanmu untuk kepentingan dirinya sendiri." Eida kembali menggertak, "Bukankah kau baru saja mendengarku? Sudah kubilang jangan menggangguku." Code kemudian menginginkan cakarnya kembali ke atas untuk melakukan pukulan ke Amado. Code berkata untuk yang terakhir kalinya, "Sayangnya, orang ini juga menjadi target balas dendamku karena dia telah membunuh Isiki. Tapi itu berbeda dalam hal membunuh Kawaki. Adapun orang ini, aku masih tidak punya alasan lain untuk mengeluh tentang dia." Eida lantas berkata, "Daimon." Pada saat itu, sepertinya Daimon mendengarkan perkataan dari kakaknya. Daimon tiba-tiba muncul tepat di belakang Amado. Telapak tangan kiri Daimon sekarang menutupi mulut Code. Tangan kanan Daimon menahan Code. Code sembari terheran. Daimon berkata, "Hei kau, apakah kau tidak terlalu sombong?" Code mencoba menginginkan cakar kirinya untuk menyerang Daimon, tetapi itu hanya menghasilkan 2 luka tepat di atas mata kirinya sendiri. Sepertinya Code terkena serangan pantulan milik Daimon. Code berkata dalam hatinya, "Tidak mungkin." Code kemudian menghilang ke dalam salah satu sabuknya. Daimon tampak sedikit terkejut dan melompat ke udara. Code kemudian muncul kembali, kemudian bergantung di langit-langit dari ruangan tersebut. Daimon berkata, "Turun dan datang ke sini, dasar bajingan pengecut." Eida berkata, "Code, sepertinya kau mencoba menyerangnya dengan niat membunuh, bukan? Adikku dari semua orang juga. Itulah hasratmu saat ini." Code berkata, "Itu tuduhan yang sangat salah. Bukankah kau yang menjebakku sejak awal?" Eida lantas kembali berkata, "Aku telah memperingatkanmu. Jika kau hanya akan menggangguku, aku tidak punya pilihan lain selain membuangmu." Code berkata, "Hei, tunggu sebentar. Siapa yang mengganggu di sini? Maksudmu aku?" Bug menatap mereka dengan mulut ternganga. Amado berkata, "Kau masih tidak mengerti, Code. Eida sudah menerima undangan dari Konoha. Sudah ada kesempatan baginya untuk segera mendekati Kawaki. Tapi, jika Eida terus bersamamu seperti bagaimana keadaannya sekarang, kesempatan yang ditunggu mungkin akan sia-sia. Jadi, tidakkah kau akan mengatakan bahwa kaulah yang mengganggu?" Code berkata, "Hentikan Amado. Dengan semua omong kosongmu, kau seakan-akan bicara dengan licin. Kau tidak bisa terus mencoba menipu Eida, lalu mencoba menjebakku. Taktikmu tidak akan berhasil lagi." Amado berkata, "Menipumu? Aku hanya menyatakan fakta yang sebenarnya." Code kembali berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk diam?" Code langsung menerjang Amado dengan cakar kirinya kembali untuk menyerangnya. Tapi kemudian, Daimon tiba-tiba muncul tepat di depan wajah Code setinggi matanya. Telapak tangan kanan Daimon ada di bahu kanan dari Code. Daimon berkata, "Apakah kau idiot atau apa?" Code kemudian mendorong dirinya menjauh dari Daimon karena dia tahu bahwa Daimon sangat berbahaya. Code kemudian meluncur jauh ke belakang. Dia berputar-putar sembari menggali tanah sedikit agar pergerakannya terhenti. Diperlihatkan juga, Eida hanya santuy bersandar di bar tersebut. Amado masih berdiri di dinding. Daimon dengan rapinya langsung mendarat ke tanah. Daimon berkata, "Jika kakakku berkata untuk berhenti, maka berhentilah."
Apakah kau begitu bodoh? Sepertinya kau tidak bisa memahami hal yang begitu sederhana. Jika kau tidak bisa mendengar, aku benar-benar akan membuangmu, Kode. Kemudian scene berpindah di lokasi desa Konoha. Naruto berkata, jadi tidak peduli siapa itu, mereka akan menjadi budak tawanan. Apa maksudmu dengan itu, Shikamaru? Shikamaru menjawab, aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi, cepat atau lambat. Dan ketika saat itu tiba, sayangnya kau juga akan memahaminya. Sasuke lantas angkat bicara. Siapa dia? Apa dia salah satu cyborg yang masih hidup? Shikamaru berkata, aku tidak tahu semua detailnya, tapi Amado telah membicarakannya beberapa waktu yang lalu. Dia termasuk di antara cyborg yang dimusnahkan. Ada beberapa dari mereka yang jauh melampaui kekuatan Jigen dalam hal kekuatannya. Nah, seperti prediksi admin sebelumnya, informasi ini tentu saja akan dikatakan Shikamaru kepada Hokage dan juga Sasuke tentang bagaimana kekuatan Eida, Code, dan juga adiknya itu. Kemudian pada saat itu Kawaki terdiam. Shikamaru melanjutkan, jadi Eida mungkin salah satu dari mereka. Amado bahkan terkejut dengan keberadaannya dan juga kejahatannya. Menurutku, Code adalah sekutunya, tapi tidak hanya Eida. Sasuke kembali bertanya, apa maksudmu? Apakah ada yang lain? Shikamaru berkata, aku melihat sesuatu selama pertempuran tadi malam. Kawaki telah membuat Code terpojok. Ada seseorang yang mengambil bagian terberat dari counter itu, dan orang itu bukanlah Eida. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Shikamaru? Shikamaru menjelaskan dengan jelas bahwa ada orang lain pada waktu itu. Tidak diragukan lagi, setidaknya ada satu cyborg ekstrim lain di luar sana. Itulah yang membuat Kawaki jadi terpental dari serangannya sendiri. Kemudian, adegan beralih kembali ke Bug, Code, Eida, dan juga Amado. Daimon pada waktu itu sepertinya mulai serius. Daimon dikelilingi aura yang mencekam saat dia menatap ke arah Code. Code sepertinya mulai panik. Dia berkata, tahan, Eida. Daimon tiba-tiba berubah menjadi aneh. Apa yang akan dia lakukan? Eida berkata, aku sangat berterima kasih padamu, Kode, karena telah membebaskan kami. Dan itulah mengapa aku membantumu mendapatkan kembali kekuatan aslimu. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir, aku sudah selesai denganmu. Code terdiam dan tampak sedikit terkejut. Code berkata, tidak mungkin Eida. Aku sangat menyukaimu. Aku mencintaimu dari lubuk hatiku. Bagaimana denganmu? Apakah kau tidak membutuhkan kekuatanku? Eida berkata, tidak. Aku tidak suka caramu bertindak dan berpikir begitu egois. Terlepas dari apa keperasaanmu itu nyata atau hanya kebohongan, aku sudah muak denganmu. Daimon angkat bicara, jangan khawatir tentang kakakku, oke? Tidak masalah jika musuhnya adalah Otsutsuki atau apapun, aku akan melindunginya. Code berkata, jadi maksudmu tidak ada alasan baginya untuk memiliki dua kesatria? Jika memang begitu, aku akan menjadi satu-satunya kesatria bagi Eida. Daimon berkata dan heran, Eida melanjutkan, kau, apa yang kau katakan? Itu hanya terdengar, Kode melanjutkan, maaf Daimon, tapi mari kita perjelas siapa di antara kita yang menjadi pengganggu di sini. Daimon kemudian menyeringai dengan muka yang jahat. Daimon berkata, hehe, kau sudah gila bukan? Ini akan menarik. Bug kembali berkata kepada Code, Kode, ini telapak tangannya, waspadalah terhadap telapak tangannya. Bug kemudian berkata, itu hanya terjadi ketika telapak tangannya menyentuh orang lain. Saat itulah dia mulai merefleksikannya. Eida melanjutkan, orang itu Bug, dia mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Bug berkata dalam hatinya, tidak apa-apa, ini adalah acara yang bagus. Meskipun kemampuan Daimon merepotkan, dia bisa mengatasinya asalkan dia tahu beberapa trik di baliknya. Terlebih lagi, Code telah mendapatkan kembali kekuatannya. Seperti sekarang ini, kekuatannya bahkan melebihi Jigen. Paling-paling, kedua orang itu akan mudah dikalahkan. Code kemudian mengaktifkan karma putihnya melalui mata kirinya. Code berkata, aku mengerti sekarang, jadi hanya ketika dia menyentuh orang lain, bukan? Code dengan cepat menerkam sisi kiri dari Daimon. Dengan cakar kanannya, siap untuk menyerang juga. Code kemudian mulai terheran dan terkejut. Namun di balik itu, Daimon telah menghilang. Dia kemudian tiba-tiba muncul kembali di udara, tepat di atas Code. Daimon berkata dengan santainya, kau bilang tidak merasa seperti akan kalah dari siapapun. Bukankah kau mengatakan sesuatu seperti itu? Itu sungguh menggelikan. Daimon lalu menuju Code tepat ke tanah dengan tangan kanannya tepat di bagian seluruh tubuh Code. Lantainya mulai retak. Code kemudian tergeletak tertelungkup di puing-puing dari kehancuran tersebut. Daimon berkata dengan riang gembira, "Hiya ha!"
Daimon kemudian menghentakkan kedua kakinya tepat ke punggung Code yang kecil. Darah menyembur keluar dari mulut Code. Code merasakan kesakitan sembari berkata, "Ah!" Buck kemudian melihatnya dan berkata dalam hati, "Apa yang terjadi?" Pada saat itu, Daimon menatap kembali ke tanah, tapi Code sudah tidak ada lagi. Satu strik sabuknya sekarang ada di sana. Code kemudian tiba-tiba muncul dari kanan di atas Daimon. Pada saat itu, ada dua sabuk di langit-langit di dekatnya. Code menjulurkan cakar kanannya seperti hendak meraih Daimon. Namun, Daimon membalas dengan berputar pada waktunya untuk menendang Code dengan kaki kirinya. Tendangannya itu langsung mengarah ke sisi kanan dari wajah Code. Code kemudian terlempar dan terbentur di dinding. Pada saat itu, Code menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Code menyeringai kesakitan. Code kemudian mendarat di lantai. Daimon juga demikian. Tapi pada saat itu, bahu kiri dari Code mulai tidak bisa terangkat. Daimon perlahan mendekatinya. Buck kemudian heran dan berkata, "Tidak mungkin." Daimon berkata, "Bagaimana? Sepertinya kau lebih kuat daripada Jigen. Hokage dan Uchiha mungkin bukan tandinganmu juga. Tapi itu sama saja, dan bahkan tidak lebih. Tidak masalah siapa yang berada di posisi kedua atau ketiga, itu tidak akan sama setara denganku. Bagiku, aku akan berada di posisi yang pertama." Buck berkata dalam hatinya, "Sialan bajingan itu, dia menggonggong tanpa menggigit." Daimon kemudian melihat dan melotot ke arah Code. Code kemudian mundur dari sabuk hitamnya, perlahan demi perlahan. Dia kemudian segera muncul kembali di sebelah Buck. Buck heran dan berkata, "Hei." Eida berkata, "Jadi kau mau kabur ya? Bukan itu yang penting bagiku. Aku tidak akan mengejarmu tanpa henti. Tidak apa-apa, selama kau tidak menggangguku, dan selain itu, aku pikir kau akan tahu tentang ini. Aku bisa melihat semuanya dan tergantung pada situasinya. Aku akan membunuhmu." Eida sekarang telah mengaktifkan mata kirinya, yaitu mata Sharingan. Code kemudian lantas berkata, "Aku punya tugas untuk dipenuhi. Itu adalah sesuatu yang aku warisi dari Isshiki. Ini sesuai dengan kehendak Otsutsukiku. Aku akan mengolah Shinju dan mendapatkan buah cakra dari planet ini. Kemudian, aku akan memakan buah itu dan menjadi Otsutsuki yang baru. Setelah aku menjadi Otsutsuki, aku tidak akan terpengaruh oleh kemampuanmu lagi. Ketika hari itu tiba, aku akan memutuskan yang sebenarnya, apakah aku mencintaimu atau bahkan aku ingin membunuhmu." Daimon kemudian langsung menuju ke arah Code. Dia mencoba mendaratkan tendangan lain, tapi tidak berhasil. Pada waktu itu, Code sudah masuk ke sabuknya dan sekarang, Buck juga ikut di dalamnya. Daimon berkata, "Cih, dasar gila." Kemudian Eida berkata, "Amado, kau pria yang berhati-hati dan licik. Kau tidak hanya berhasil melewati situasi itu dengan kefasihan, tetapi kau juga berhasil memecah kita dengan Code." Amado berkata, "Itu dari sudut pandangmu. Kau memutuskan bahwa itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengalahkan Code, dan itulah mengapa kau menjadi sedikit lebih memaksa untuk melindungiku." Eida berkata, "Jangan bingung, kita adalah sebuah tim, oke? Aku hanya ingin tahu tentang sisa ceritamu, dan jika aku tahu bahwa kau menggertak, maka pada saat itu juga aku akan membunuhmu." Amado berkata, "Kawaki adalah kartu asku. Aku tidak bisa menggertak tentang itu. Itu adalah kebenarannya." Selama percakapan itu masih berlangsung, Daimon kemudian melompat langsung ke bahu Amado untuk naik. Sepertinya Daimon main kuda-kudaan lagi. Daimon berkata, aku mengerti. Lumayan, kau nyaman untuk dikendarai." Eida berkata, "Daimon hanya ingin membunuhmu. Jadi jika kau tidak ingin mati, kenapa kau tidak cepat menjelaskannya sendiri?" Amado kemudian menjawab, "Kawaki telah mendapatkan kembali karma dan secara bersamaan mewarisi kemampuan Isshiki. Kekuatannya akan terus meningkat dan menjadi lebih kuat mulai dari sekarang dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kita sekarang memiliki Konoha dan Hokage untuk dihadapi. Saat ini, situasinya adalah tidak ada orang yang dapat mengendalikan kekuatan Kawaki. Tidak ada seorang pun selain aku." Eida berkata, Jadi kau memasukkan sesuatu ke Kawaki selain dari karma?" Amado menjawab, "Hanya aku yang bisa melakukan nonaktif darurat kepada Kawaki. Itu adalah perintah yang mutlak dariku. Konoha dimintai pertanggungjawaban atas dari Kawaki. Tapi bukan berarti dia tidak akan setara dengan desa yang lain. Tapi lebih tepatnya, dia adalah topik yang bisa diklaim semua orang sebagai masalah terpenting bagi Konoha saat ini. Tidak ada pilihan lain selain mengandalkanku." Eida kembali berkata, "Baiklah, tapi kau telah memulihkan karmanya.
Salah satu keahlianmu, kau bisa mengaduk drama ini, kemudian mengambil keuntungan untuk menyelesaikannya. Selain itu, mengapa kau tidak menambahkan fitur penghentian di Kawaki dari awal? Amado kemudian berkata, karena Jigen tidak mengizinkanku melakukannya. Akan kerepotan baginya jika wadah miliknya memiliki fungsi seperti itu. Daimon berkata, jika kau mengizinkanku, aku akan memukulinya sampai habis sama seperti Kawaki. Yang dimaksud adalah Amado. Eida kemudian berkata, seperti yang dikatakan oleh Daimon, jika kau memiliki anak ini, maka kau dapat menangani kekuatan dari Kawaki. Selama kau tidak mati, maka Konoha mungkin akan memutuskan untuk mengandalkan kami sebagai saudara kandung. Amado menjawab, poinmu adalah manfaatnya. Itu pendapat yang sangat menarik, tapi fitur pemberhentian Kawaki tidak lebih dari asuransi bagiku. Ini demi melindungi posisiku di desa juga. Tujuanku yang sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Dan untuk mencapai tujuan itu, aku membutuhkan karma Kawaki. Eida kembali berkata, jadi kau tidak menjawab pertanyaanku. Jelaskan untukku, atau apakah kau benar-benar ingin mati? Amado menjawab, aku akan menjelaskan alasannya, tapi ini cerita yang panjang. Sepertinya kita perlu berdiskusi ini dengan orang-orang di Konoha juga. Jadi, kenapa kita tidak membicarakan tentang detailnya ketika kita tiba di desa nanti? Eida berkata, Amado menjawab, kau harus menerima ini, Eida. Ini adalah undangan dari Shikamaru. Dia bilang begitu jika kau ingin membangun hubungan dengan Kawaki. Bukankah lebih baik bersandar pada sesuatu, mendekat, kemudian tinggal di bawah naungan dari Konoha? Mendengarkan hal itu, wajah Eida kembali memerah dan mulai merona. Eida kemudian berkata, seperti yang kupikirkan, begitulah perasaanku tentang ini. Daimon berkata, Konoha katamu. Amado berkata, dan jangan khawatir, aku akan menjadi mediatornya untuk mengaturnya. Terlebih lagi, aku juga harus menjelaskan kepada Hokage dan Shikamaru tentang Daimon. Tapi pertama-tama, bukankah kita harus mulai menuju desa Konoha? Adegan kemudian beralih ke Kot dan juga Bak yang berkeliaran di landscape berpasir yang sangat suram. Bak kemudian berkata, sialan, kenapa aku ada di sini dan di mana kita? Kot berkata, meskipun apa yang baru saja terjadi, aku mencoba untuk membantumu. Lebih baik seperti ini daripada kau tetap tertinggal di sana. Bak kemudian berkata, jangan terus menyeretku ke dalam setiap hal kecil. Sialan, kenapa semua ini bisa terjadi? Kot berkata, ini adalah salah Kawaki, semuanya adalah salahnya. Semua terjadi karena dia juga. Karena bajingan itu, aku bahkan tidak bisa menahannya sejak awal. Kenapa dia yang menjadi wadah dari Otsutsuki resmi? Kenapa aku sangat tidak berguna? Begitu juga dengan Eida. Apapun dan semua yang dia miliki, segala sesuatu yang pernah dia sayangi, aku akan membunuhnya, termasuk adiknya. Aku pasti akan melakukannya dengan tanganku sendiri. Aku akan menghancurkan segala-galanya. Kemudian, hal-hal dan juga orang-orang yang dia sayangi, aku akan menghancurkan semuanya, Hokage dan teman-temannya, dan termasuk desa Konoha juga. Panel ini ditutup di mana rasa balas dendam dari Kot sangat memuncak, sampai-sampai dia akan kembali untuk membalaskan dendamnya kepada Eida dan juga Daimon, termasuk Amado juga, Kawaki juga, Hokage dan juga teman-teman yang lain, termasuk menghancurkan desa Konoha. Apakah yang akan terjadi di masa depan nanti? Oke, itulah pembahasan seputar komik Boruto chapter yang ke-71 full pembahasan. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye-bye.